Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safita Aulia Kusindi dari kelas 12 MIPA 4 absen 31. Saya akan mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan, masa demokrasi liberal dan Orde Lama. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal Indonesia dimulai sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Indonesia pada masa ini menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. UUDS ini adalah bentuk perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950 dengan bentuk Negara Kesatuan Indonesia. Adapun kabinet-kabinet yang menjabat pada masa demokrasi parlementer, yang pertama ada Kabinet Nasir yang menjabat pada periode 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukirman pada tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 30 Juli 1952. Kabinet Ali Sastra Wijaya 1 pada tanggal 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap tanggal 12 Agustus 1955 hingga 24 Maret 1956. Kabinet Ali Sastra Wijaya II 24 Maret 1956 hingga 9 April 1957. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya pada tanggal 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Selanjutnya tentang parlementer. Parlementer sendiri merupakan praktik sistem pemerintah parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950. Ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 hingga 1959 yang telah terjadi selama 7 kali pergantian kabinet. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan inilah yang memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak stabil. Kondisi yang sangat membahayakan ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembalinya UUD 1945. Karena terjadi perdebatan yang tiada ujung, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran Konstituante. Yang kedua, memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950. Dan yang terakhir, pembentukan MPR dan DPR sementara. Adapun tokoh-tokoh pemimpin Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang pertama di daerah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kaharul Zakar. Di daerah Aceh ada Daud Bero dan di daerah Kalimantan Selatan ada Ibnu Hajar. Selanjutnya pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan PRRI Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat.
Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat dengan isi menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam kurun waktu 5 kali 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan secara tidak hormat Ahmad Hussein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958. Di bawah pimpinan KSAD Ahana Sution membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah serta mengadakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatisme tersebut. Namun, pada tanggal 15 Februari 1955 terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi yang dilakukan oleh PRRI atau Persmesta. Selanjutnya, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli lalu 1959 telah membawa kepastian negara. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas Kabinet Inti, Menteri-Menteri ex officio, Menteri-Menteri muda. Pada periode ini, muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Presiden Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebab, sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan dalam pemusyawaratan perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka, akhirnya segala sesuatu didasarkan kepada kepemimpinan. Penguasa dalam hal ini adalah pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan UUD 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden sendiri. Kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, penetapan Ir Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Baiklah, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Yang pertama, untuk soal pertama, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal? Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 yaitu bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan dan kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Pada periode ini, kondisi negara kacau dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya pemberontakan DII dan pemberontakan PRRI Persmesta. Yang kedua, jelaskan penyebab kegagalan demokrasi liberal di Indonesia. Penyebab kegagalan demokrasi liberal di Indonesia sendiri karena
adanya program kerja yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena usia kabinet yang relatif singkat. Kondisi politik antar partai yang saling menjatuhkan berakibat pada iklim pemerintahan yang tidak sehat. Pemberontakan dan gerakan separatisme yang terjadi di daerah-daerah memecah konsentrasi pemerintah. Krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia pasca kemerdekaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Untuk soal ketiga, sebutkan kabinet-kabinet yang pernah memerintah Indonesia pada masa liberal. Yang pertama ada Kabinet Hasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastramijaya I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastramijaya, dan Kabinet Juanda. Untuk soal keempat, sebutkan faktor penyebab keruntuhan demokrasi terpimpin. Faktor utama penyebab keruntuhan demokrasi terpimpin diantaranya adanya kekacauan besar yang diakibatkan oleh peristiwa G30S PKI, krisis ekonomi nasional, tingkat inflasi yang tinggi, penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap konstitusi, kegagalan Soekarno dalam bidang politik dan ekonomi. Dan soal yang terakhir, apa faktor penyebab diberlakukannya demokrasi terpimpin? Badan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Munculnya gerakan-gerakan separatisme. Kabinet kerap berganti-ganti sehingga muncul ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.